sama aku Dr. Levi dan hari ini aku bakal ngebahas topik yang seru banget, yaitu orgasme pada wanita. Sebenarnya topik orgasme pada wanita ini nggak cuma buat para cewek aja, karena cowok juga harus paham tentang ini. Gimana kita para cowok nih bisa membuat pasangan kita puas dan mengalami orgasme kalau kita sendiri nggak tahu gimana orgasme pada wanita itu. Penting banget sebagai cowok sejati, sebagai pria sejati, kita harus paham orgasme pada wanita itu seperti apa. Karena masih banyak juga nih cowok-cowok yang nanya sama aku, "Bang, kalau cewek orgasme itu harus keluar cairan ya bang? Bang, kalau geter-geter gitu berarti ceweknya udah orgasme ya?" Jadi masih banyak pertanyaan kayak gini. Jadi artinya banyak cowok nih yang belum paham orgasme pada wanita tuh kayak gimana. Ya udah, nggak usah lama-lama, hari ini kita bahas semuanya tentang orgasme pada wanita. Oke, kita bahas secara umum definisi dari orgasme itu sendiri. Jadi orgasme itu adalah suatu fase di mana ketika kita melakukan hubungan badan atau kita melakukan having sex dengan pasangan kita, dengan istri kita. Nah, fase orgasme ini adalah fase puncak di mana kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi best partnya ketika kita having sex. Nah, orgasme ini dialami baik oleh wanita maupun pria. Tapi orgasme pada pria lebih gampang diamati karena biasanya dialami bersamaan dengan ejakulasi. Sebagian dialami bersamaan ketika pria ini mengalami ejakulasi. Nah, ejakulasi sendiri adalah fase di mana pria mengeluarkan sperma yang bercampur dengan semen atau cairan mani. Jadi tersirat banget nih, kelihatan kalau cowok mengalami orgasme karena barengan sperma sama maninya keluar. Nah, jadi gampang diamati atau tersirat. Beda dengan laki-laki, orgasme pada perempuan itu lebih kompleks, di mana gejalanya bermacam-macam. Nah, tapi gejala utama atau tanda-tanda utama perempuan mengalami orgasme itu adalah ketika dinding vaginanya itu kontraksi, jadi mencengkram atau spasem dari dinding vagina. Nah, ini tanda utama dari orgasme pada wanita. Selain itu, biasanya yang mengikuti kontraksi ini adalah adanya getaran-getaran. Jadi, rasanya ada aliran listrik yang mengalir yang akhirnya menyebabkan perempuan bergetar. Gitu. Saat kita melakukan hubungan seks atau kita having sex, itu kita mengalami fase-fase sebenarnya. Nah, oleh Master and Johnson, ini dibagi menjadi 4 fase. 4 fase ini antara lain adalah, fase pertama adalah fase excitement. Pada saat fase ini, perempuan akan merasakan pembuluh darah vagina akan membesar. Hal ini akan menyebabkan klitoris, dinding vagina, labia jadi membesar dan basah karena lubrikasi. Selain itu, tekanan darah, detak jantung, frekuensi nafas juga akan ikut meningkat, diikuti dengan kulit wajah yang jadi memerah, flushing, dan diikuti dengan otot leher dan dada jadi tegang juga pada fase excitement ini. Fase kedua adalah fase plateau. Pada fase ini, wanita akan mengalami pembesaran payudara sampai 25%. Diikuti dengan puting susu yang mengeras karena aliran darah mengarah ke puting susu. Dan yang terakhir, akan mengalami pembesaran dari klitoris, tapi membesarnya itu ke belakang. Jadi kalau terlihat dari luar seperti mengecil, tapi sebenarnya klitorisnya membesar tapi ke arah belakang. Nah, fase ketiga adalah fase puncak kenikmatan, yaitu fase orgasme. Pada fase ini, seperti yang abang bilang di depan, perempuan akan mengalami kontraksi otot vagina. Terjadi iramanya setiap 0,8 detik dan berlangsung selama 13-50 detik. Wow, lama juga ya orgasme pada wanita ini. Nah, hebatnya lagi pada perempuan nggak perlu istirahat dulu untuk bisa merasakan orgasme lagi. Jadi beda sama laki-laki yang perlu istirahat. Kalau perempuan bisa langsung gas, wes, wos, wow. Fase keempat adalah fase resolusi. Pada fase ini perempuan akan kembali rileks, tubuh akan kembali ke posisi normal, di mana nanti tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas akan kembali pada ritme yang normal lagi. Oke deh, sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Tips gimana caranya wanita bisa mengalami atau mencapai orgasme. Sebenarnya tips utamanya adalah harus kerjasama. Jadi orgasme pada wanita itu adalah tanggung jawab bersama. Tapi yang paling utama adalah si wanitanya ini harus yakin bisa mencapai orgasme. Karena kebanyakan dari wanita itu tidak yakin bisa mencapai orgasme.
Dan hal ini disebabkan karena pengetahuan yang kurang akan orgasme. Karena tadi abang udah ngejelasin apa itu orgasme, gimana tanda-tandanya. Jadi tinggal yakin aja nih para wanita untuk bisa mencapai orgasme. Yakin bahwa kamu bisa mencapai orgasme. Ketika malam harinya dan sampai di ranjang akan melakukan hubungan seksual, having sex, yang harus dilakukan adalah foreplay yang lama terlebih dahulu. Jadi jangan langsung bat aja, tapi dimulai dengan santai, membangun relasi, membangun chemistry sehingga nanti wanitanya nyaman, dan itu akan membantu wanita untuk bisa mencapai orgasmenya. Tips ketiga, ketika sampai pada saat hubungan intim, menurut penelitian ada 2 stimulus nih yang bisa dilakukan oleh pria untuk bisa membuat wanitanya mengalami orgasme. 1, stimulus pada klitoris, dan yang kedua adalah stimulus pada G-spot. Pertama, kita bahas dulu stimulasi pada klitoris. Jadi klitoris sendiri berada di luar dan tertutup oleh tudung kecil aja, namanya tudung klitoris. Nah, klitoris ini memiliki 8.000 ujung serabut saraf, dan ini lebih sensitif 2 kali lipat daripada kepala penis. Wow, luar biasa banget ya. Nah, klitoris ini ketika kita stimulasi akan memberikan efek kerja pada otak untuk mengalirkan aliran darah ke vagina lebih banyak, sehingga nanti vagina akan membesar, basah, dan hangat. Stimulasi pada klitoris bisa dilakukan dengan cara mengusap-ngusapnya kanan, kiri, atas, bawah, dan bisa berputar. Awalnya pelan, kemudian nanti bisa dipercepat. Cara mengusap klitoris ini bisa dengan menggunakan jari tangan, dengan sedikit diberikan lubrikan, atau dengan cunnilingus ya. Jadi dengan menggunakan lidah. Yang kedua adalah stimulasi G-spot. G-spot atau Gravenberg spot ini terletak di sepertiga luar dinding vagina atau liang vagina, sekitar 5-8 cm dari liang vagina terluar. Kita bisa melakukan stimulasi pada G-spot ini setelah terjadi lubrikasi atau setelah dinding vaginanya basah, supaya nggak sakit. Nah, ini makanya gunanya foreplay yang lama, agar terjadi lubrikasi dulu di dinding vagina dari wanitanya. Stimulasi bisa dilakukan dengan penetrasi penis ke vagina atau menggunakan jari. Yang terpenting pada stimulasi G-spot ini adalah dengan komunikasi. Dari penelitian, stimulasi ini bisa dilakukan dengan usapan dan sedikit penekanan di daerah G-spot ini. Jadi perlu nih kerjasama antara si pria dan wanita untuk menemukan titik yang pas sehingga bisa mencapai orgasme wanitanya, bisa mencapai kepuasan bersama. Gangguan orgasme pada perempuan itu bisa terjadi dan disebut dengan anorgasmia. Ada yang primary, artinya memang dari awal pertama kali melakukan hubungan seksual nggak bisa mencapai orgasme, atau yang secondary. Secondary itu biasanya didapatkan. Awalnya bisa, terus nggak bisa. Nah, penyebabnya itu banyak banget. Jadi harus diperiksakan ke dokter untuk mengetahui lebih lanjutnya. Nah, itulah orgasme pada wanita. Terakhir, aku akan kasih tahu nih fakta-fakta menarik tentang orgasme pada wanita. Yang pertama, ternyata dari penelitian, orgasme pada wanita 60% dicapai dengan stimulasi pada klitoris, bukan stimulasi pada G-spot atau melakukan penetrasi penis ke vagina. Artinya sebenarnya mau ukuran penisnya segede apa atau sekecil apa itu nggak masalah. Perempuan masih bisa mencapai orgasme karena dengan melakukan stimulasi pada klitorisnya. Yang kedua, obat KB, antidepresan, obat antihipertensi itu bisa menghambat wanita untuk bisa mencapai orgasme. Ketiga, menurut penelitian ternyata wanita lebih bisa mencapai orgasme ketika berhubungan badan atau having sex dengan partner resminya. Jadi dalam suatu relationship, bukan saat one night standing atau hookup. Yang keempat, tidak harus semua orgasme pada wanita diikuti dengan keluarnya cairan. Jadi keluarnya cairan itu lebih ke squirting. Squirting itu adalah keluarnya cairan saat perempuan mengalami orgasme, dan keluarnya itu dari uretra atau saluran kencing. Oke, itu semua informasi tentang orgasme pada wanita. Semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa digunakan sebagai ilmu untuk mencapai hubungan relationship yang lebih baik dengan pasangan kita masing-masing.
Nah, jangan sampai nih cowok itu nggak mikirin kepuasan dari wanitanya. Ingat, cowok sejati nggak ngebiarin perempuannya nggak puas. Ya udah deh, kalau gitu sampai jumpa 2 hari lagi, pastinya dengan video yang lebih menarik lagi soal seks edukasi. Jadi buat teman-teman yang punya ide, kira-kira topik apa yang mau dibahas di video berikutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Ya udah, thank you banget yang sudah support channel ini. Jangan lupa subscribe yang belum. Dan see you 2 hari lagi. Thank you ya semuanya.